Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Gitu. Ya. Hmm. Mungkin begini ya, apa tidak lebih baik mungkin bisa kita fokuskan tentang kondisi apa benar Nabi Muhammad itu beragama Islam. Enggak. Uh, Kita bahas uh, ini ulangan 18 dulu. Dari ayat itu, ya berarti Nabi Muhammadku yang duduk di sana. Silakan. Gimana menurut saudara? Iya, persoalannya begini, nampaknya hadis dari perspektif hadis ya, hadis menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah tokoh fiksi, bukan tokoh benaran ada. Itu satu. Kemudian yang kedua, Oke, kalau begitu, kalau tunggu, jangan kemana-mana dulu. Kalau begitu siapa Nabi yang sama seperti Musa? Kalau bukan beliau. persoalannya kita untuk menyamakan Musa. Anda ulangan 18. Aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Right. Ya, persoalannya Nabi. Kalau bukan Nabi Muhammad. Siapa pengganti kalau bukan Nabi Muhammad ya? Yang pertama dulu kita harus melihat pengakuan hadis bahwasanya Enggak usah. Taruhlah bukan Nabi Muhammad. Lalu siapa? itulah Rasul di tengah-tengah manusia. Itu Rasul itu harus berada pada masa sekarang ini. Jadi kita tidak bisa menetapkan siapa Rasul yang dimaksud kalau kita kembali kepada abad ke-7. Jadi kita akan bergelimang Ya dengan. udah, oke lah. Anggaplah bukan nabiku. Nah lalu siapa yang sama seperti Musa? Ya bisa jadi ya saya sendiri. Anda. Anda. Kan yang, iya. Anda yang sama seperti Musa gitu. Iya, bisa jadi. Jadi Anda adalah nabi. Kalau Al-Quran mengatakan Bukan nabiku, berarti gugur Al-Quran. Sekarang yang sama seperti Nabi Musa, berarti kata Anda tadi Anda yang sama seperti Musa. Bisa jadi karena begini, Al-Quran itu bukan hidup di zaman penjajahan siapa? Dan Anda kemudian diperbudak siapa? Lalu kemudian umat Anda siapa? Kan gitu. jadi Umat. Itu yang pertama. Jangan ke Al-Quran. Anda kan sudah menolaknya. Jangan ke Al-Quran. Sekarang Anda tunjukkan diri Anda Nabi yang sama Musa. Jangan lagi ke Al-Quran. Kan saya sudah bilang, anggaplah bukan Nabi Muhammad, bukan Al-Quran. Nah sekarang apa nama kitab Anda? Kalau Nabi Musa kan Torah. Kalau Anda kitabnya apa? Bukan begini kan, yang pertama kita harus luruskan apakah Al-Quran itu hanya kepada orang yang terlahir dalam agama Islam. Al-Quran Anda sudah tolak. Al-Quran Anda sudah tolak. Nabi Muhammad Anda tolak. Oke. Sekarang giliran Anda sama seperti Musa. Kitab Anda apa? Kalau Musa kan kita Torah, luruskan. kalau Anda Sebentar, kita luruskan. Saya tidak pernah mengatakan menolak Al-Quran. Sudah, enggak usah. Kan Nabi Muhammad bukan seorang rasul. Berarti Al-Quran juga bukanlah kitab suci. Kan Anda tolak itu. Anda tidak beriman kepada Quran saya. Sekarang kalau demikian adanya, sekarang Anda buktikan kitab Anda sendiri apa. Kalau Musa kan Torah, kalau Anda kitabnya apa? Begini, Al-Quran itu bukan milik saudara. Kenapa selalu lari ke Al-Quran? Kenapa selalu makan tai sapi? Kau makan tai sapi aja dulu, botas tapi ya. Hujat Nabi Muhammad, giliran dia mengaku dirinya lah kemudian Nabi. Kenapa malu mengakui siapa yang selain Nabi Muhammad? Mau bilang Yesus, takut ketahuan, ya kan? Takut ketahuan penyamarannya. Akhirnya bingung sendiri. Oke, Anda menolak Nabi Muhammad, menolak Al-Quran, oke. Tapi mulutnya ada Al-Quran, Anda tolak. Berarti Anda harus menolak Al-Quran. Selesai. Sekarang siapa yang Nabi yang sama seperti Nabi Musa? Mau bilang Yesus, ketahuan penyamaran. Terpaksa satu-satunya adalah dirinya. Ditanya siapa? Cocok untuk penonton. Suka-suka maunya dia aja sendiri.
Terlalu ketat TikTok ini sama aku, entahlah. Dendam kali dia sama aku si TikTok ini. Akhirnya dan ketahuan kan? Ketahuan. Kita udah bilang, oke, bukan Nabi Muhammad yang duduk sama seperti Nabi Musa, oke. Nah silakan kalau bukan Nabi Muhammad yang duduk sama seperti Musa, lalu siapa? Mau bilang Yesus, takut ketahuan penyamarannya. Nah, kalau kitabmu apa? Ya ini Al-Quran. Al-Quran kan sudah gugur Al-Quran tadi menurutmu. Kenapa kembali lagi ke situ? Artinya menghujat Al-Quranku. Bukti bahwa aku tipu-tipu kami. Nah sekarang silakan saudara-saudara kami non-muslim naik ke atas kitab Nabi yang sama seperti engkau, wahai Musa. Nah siapakah Nabi tersebut? Ketika dikatakan seorang Nabi akan kubangkitkan, ku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Mereka di situ siapa? Siapa mereka itu? Bani Israel. Siapa saudara Bani Israel? Nah, itu jawabannya. Kalau mereka cermat, mereka akan sampai ke Bani Edom. Siapa yang jadi nabi di sana yang sama seperti suka-suka kaulah. Silakan teman-teman naik ke atas. Siapakah nabi yang sama seperti Musa? Apakah bom-bom? Apakah Yesus? Ada dua pilihan. Nabiku Nabi Muhammad enggak usah masuk ke situ. Kami enggak butuh harus ada di dalam kitab saudara Nabi kami, itu enggak perlu. Karena cukup bagi kami Al-Quran. Nah sekarang siapa Nabi yang sama seperti Nabi Musa ini? Sama seperti Nabi Musa. Ada enggak yang bisa menjawab nih? Silakan. Ada enggak yang bisa menjawab? Tema ringan kali nih. Silakan, silakan. Di YouTube, terima kasih ya teman-teman semua. Ayo, silakan naik lagi. Mana yang otennya? Silakan. Teman, jangan malu-malu lah. Jangan takut. Ini kan cuma bertanya doang. Masa sampai segitunya? Masa yang kayak gini juga tak? Langit dan bumi yang sama seperti Musa. Tinggal jawab aja, Yesus. Nah, kan gitu. Kalau bukan Yesus, siapa lagi? Kalau gugur Yesusnya, sekali lagi saya katakan, kami Islam, Nabi Muhammad tidak perlu ada dinubuatkan dalam kitab saudara, kitab Yahudi itu tidak penting. Bagi kami, Nabi kami sudah ada. Nah sekarang, siapa dong yang duduk di sana? Bang Sony, selamat malam. Assalamualaikum abangku. Minal aidin wal faizin. Waalaikumsalam. Mati ya. Momotnya tegas banget. Siapa nabi yang duduk di sana? Pasti berat. Pasti berat kali. Karena kalau dibilangnya
Yesus gimana dong? Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi dan batin juga. Itu kalau mau naik, ya, dah gitu aja Gurunda. Tabarak. Ini tema kesukaan mereka. Syukran barakallahu fik. Ini tema kesukaan mereka. Nabi yang sama seperti Musa. Kita coba tanya, gimana ceritanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idul Mubarak. Bil azinul faizin. Masya Allah. Oh ya? Mungkin lagi. Iya. Oh dia HP ku yang satu. Sorry, Jadi sorry. mau beritakan ada satu berita ini di Medan ini baru. Apa tuh? Saking bencinya lah mereka sama Aki, udah mereka buat itu BPK Zuma. Oh ya? Masa? Iya, udah ada BPK Zuma. BPK Zuma. Ketawa gue lagi. Oh ya? Bencinya lah kali udah. Apa Ramai yang beli. BPK gue ini Zuma diletaknya, aduh ya Allah. Ya Allah. Aduh, ramai yang beli ramai. Aku nggak tahu lagi, saya lewat aja, menengoknya pun malas kita ya kan. Waduh, parah. Angin Masya balaknya lah mungkin itu kan, nggak tahu lagi mau bikin apa. Mempertahankan dalilnya tak bisa kan gitu. Ya udahlah. Iya. Begitu Jadi dibuatnya BPK-nya itu. Sehat. Lagi sehat ya udah, insya Allah tetap sehat semua. Amin. Makasih Ahi, makasih. Siap. Jangan berat-berat kali pertanyaan tuatennya Ki, nggak sanggup mereka. Enggak. Yang Mereka ku beri ruang untuk menjelaskan Nabi yang sama seperti Musa. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Aki saya turun dulu lagi. Assalamualaikum. Baik Ahi, makasih Ahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak yang sakit hati sih. Karena kita jelaskan, kita buka kebenaran itu gitu. Ini tadi saya nelpon ada musuh satu cowok. Langsung aja dua-duanya taruh sini. Iya, dua-duanya mau saya naikin di sini. Saha Kang? Biasalah, musuh berat Bang Juma. Kalau Lamsen tadi ditelepon, iya katanya mau naik. Tapi belum juga naik nih, Pak Lamsen nih. Oh gitu. Saya udah bikin judul sama Pak Lamsen juga. Coba nanti kita tunggu nih. Semoga aja Pak Lamsen udah ini. Bu Dani nggak mau ya. Kalau Bu Dani takut katanya Bu Dani mah. Jangan tapi yang beliau ini biar insya Allah istirahat. nanti open cam Gurunda. Siapa si Renggerongga lagi? Kan Renggo. Ringo baperan. Menutupi kelemahan dia itu. Oke, ini Bang Jiko ini Muslim apa Kristen Bang Jiko? Bang Jiko, nggak ada suara, saya turunin ya. Oke, buat teman-teman yang ingin pesan kaos ya, silakan hubungi ke saya ya. Pesan kaos Gurunda Juma ya, mumpung masih ada kaosnya. Sambil nunggu dua. Nabi yang sama seperti Musa. Siapa dia? Kita dengarkan dari teman-teman kita Kristiani. Siapakah Nabi yang sama seperti Musa tersebut? Ini di WA aja ke saya dah 002. Kasihan si AA kelamaan itu kaos mendem. Ya, itu bisnis memang gitu, Bang. Oke, saya nyimak di bawah aja, mantau di bawah ya Gurunda. Buat teman-teman semuanya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam saudariku Cahyono. Syukran. Allahu Akbar.
Ayo teman-teman silakan naik. Saudara Jiko. Suaranya kecil. Halo. Suaranya kecil banget, nggak kedengaran malah. Halo, semangat malam. Jiko, suaranya nggak ada loh. Malam. Halo. Halo, Bang Sumang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sewe mikana ya Ustaz Yusuf. Mage? Sewe Ustaz Yusuf na ya mikana. Jadi sa 200 yewa mati ro. Semoga ada kita debana sih. Iya. Iya, ini bawa no kila. Iya, selama kita hadapi dengan senyum. Segentar, gak usah gentar. Jangan mikir takut. Karena kita silakan teman-teman non-muslim naik. Jelaskan ke kita siapakah Nabi yang sama seperti Musa itu? Apakah Yesus? Apakah Paulus? Buktikan ke kami. Kan gitu. Halo. Halo juga. Halo. Assalamualaikum, Bang. Halo. Waalaikumsalam. Dari mana, Bang? Wah, kita dari Medan nih, Bang. Medan. Medan, Horas. Ya, harus, Bang. Alhamdulillah, Bang. Kita Alhamdulillah. baru 2 bulan saya. Oh, baru 2 bulan mualafnya. Mualaf, Bang. Allahu Akbar. Dari mana tadinya? Dari Medan. Dari kita dari Kristen, Bang, Protestan. Protestan. Siap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah, Abang. Alhamdulillah. Oh, mata elang. Siap. Iya, Bang. Luar biasa. Iya. Tapi Luar kita biasa. belum bisa lagi berdebat lagi nih, Bang, karena ilmu kita belum seperti Bang Jum. Baik. Mualaf baru 2 bulan. Mudah-mudahan silakan teman-teman yang mau naik berdiskusi silakan. Temanya bagus. Siapakah nabi yang sama seperti Musa gitu. Halo, semangat Selamat malam. malam, Bang Juma. Malam juga, Bu Karyana. Ya, tadi saya diundang Kang Dito. Bukan. Santang. Kian Santang. Si Akang. Suruh naik di roomnya Bang Juma. Boleh Oke. dengan siapa ya? Pak Jospen. Silakan. Pak Jospen, Pak. Ada Pak Jospen di bawah. Jospen atau Kak Darni. Jospen. Silakan naik. Silakan. Teman-teman silakan naik. Ya. Selamat malam Pak Jospen. Selamat malam. Malam kan apa Gurunda Juma. Siap. Ulangan. Silakan. Oh ini konteksnya ya. Konteksnya Iya. ulangan 18 ayat 18. Iya, Kita nabi baca yang sama dulu ya, seperti Pak Musa. Jospen. Baik, kita baca dulu ya. Silakan. Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan ia Siap. akan mengatakan
kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Kebaca ke bawahnya ya. Boleh ya? Supaya ini ada Boleh. apanya. Orang yang Silakan. tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu. Tetapi seorang Nabi, ingat ya, Nabi-Nabi siapa ini? Ingat ini Nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, kata Elohim, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan. Hati-hati. Iya. Olehnya, atau yang berkata demi nama Elohim, Allah lain, Nabi itu harus metong. Jadi Nabi yang metong, ya kan? Kita harus pertanyakan itu. Ya, Iya. artinya metong di dalam dosa ya, bukan mati karena kebenaran. Yang dimaksud yang 18 itu, coba menurut Pak Jospen siapa? Silakan. Baik. Saya Begini akan ya. tanggapi nanti. Begini. Kelas ayat 18 ini dia kutip itu di Kisah Para Rasul 3 ayat 22 ya. Kisah 3 ayat 22. Kena pembatasan saya gimana nih? Kena peringatan. Turun dulu ya? Silakan. Baru naik ya Bang Juma. Saya turun dulu baru Boleh. naik. Yuk. Nah, menurut Petrus dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dia mengatakan begini. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu, katakannya kepadamu. Nah, Kisah Para Rasul 13 ayat 22 ini dia kutip dari Ulangan 18 ayat 18 ya. Ulangan 18 ayat 18. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Nah, menurut Petrus, Ulangan 18. Iya. Lalu kesamaan Nabi Musa dengan Yesus Kristus itu apa, Bang? Baik. Kesamaannya adalah begini. Bentar ya, saya lihat dulu. Galatia Ulangan 18 ayat 18. Ulangan 18 ayat 18. Nah, seorang nabi akan ini haruslah seorang Israel. Ya, asli, keturunan Yakub, bukan orang asing. Ya, itu satu. Yang kedua, seperti Musa. Dia punya kemiripan seperti Musa. Musa itu adalah perantara perjanjian, ya, pemberi hukum. Dia jadi perantara antara Allah dengan umat Israel. Nah, itu tipenya. Seperti Musa. Musa kan berbicara dengan Allah, dengan malaikat, Malaki Yahweh. Sedangkan dan dia menyampaikan ucapan Malaki Yahweh, ucapan Allah. Nah, kemudian menaruh firmanku dalam mulutnya. Nah, jadi otoritas, jadi kata ya, mengatakan segala yang kuperintahkan. Jadi ketaatan itu harus berdasarkan apa yang dikatakan Allah itu sendiri atau Malaki Yahweh itu. Nah, itu jawaban saya. Oke. Jadi kalau dikatakan Yesus yang sama seperti Nabi Musa, berarti Yesus ini juga nabi. Ya. Musa juga nabi. Ya, betul. Yesus Tuhan. Ya. Mantap. Saya acung jempol pertanyaan itu. Nah, sebentar. Nah, mengapa Yesus memiliki gelar nabi? Nah, Yohanes 1 ayat 45. Yohanes 1 ayat 45. Filipus berkata kepada Natanael, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat. Ya. Nah, jadi Yohanes 1 ayat 45 sebentar. Yohanes 1 ayat 45. Nah, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Nazaret. Nah,
Itu. Akan ada lagi nabi yang sama seperti Nabi Musa yang akan bangkit di tengah-tengah Bani Israel. Ya. Seperti Musa dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nah, baik. Nah, ini apa? Keterangannya begini. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara Ulangan 18 ya, Ulangan 18 tadi, seperti engkau akan kubangkitkan. Tetapi tidak ada lagi nabi yang seperti Musa akan kubangkitkan. Artinya begini. Sekualitas Musa seperti yang dibilang Ulangan 18 ayat 18, itulah inti daripada tipe Musa. Setelah dia dengan penggenapan Musa itu tidak ada lagi nabi di antaranya itu. Yang lainnya itu hanya apa? Penuntun aja atau apa? Perantara antara istilahnya nabi di bawah antara Musa gitulah. Tapi tipe dari inti Musa itulah yang harus kamu tunggu. Itulah intinya. Itu jawaban saya. Tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang akan bangkit di tengah Bani Israel. Berarti nggak ada lagi. Kok ada Yesus? Mana yang betul ini? Ingat apa? Ulangan 18 ayat 18. Ulangan 18 ayat 18. Ulangan 18 ayat 18 katakan tadi, seorang kan jangan hanya ambil Ulangan 34 aja, tapi ada artinya begini. Ulangan 34 membatasi tidak adanya nabi yang akan itu sendiri. Itu nggak ada. Tidak akan ada lagi. Ya berarti Yesus tidak akan jadi nabi. Gimana ceritanya? Yang sama seperti Musa. Yesus nabi. Dia rasul. Tapi untuk statusnya sama seperti Musa, tidak lagi Yesus itu. Karena Yesus itu orang Israel. Tidak ada lagi nabi yang akan kubangkitkan di tengah Israel, dari kalangan Israel, yang sama seperti Musa. Nggak ada lagi. Yesus memang nabi, tapi tidak sampai level Musa, ketinggian Yesusnya kalau sampai Musa. Begitu, itu kan dalil, Bang. Yesus gugur. Baca baik. Saya bacakan ya ayat 10. Seperti Musa yang kenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ayat 11. Dalam hal segala tanda mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Nah, perhatikan baik-baik. Di ayat 10 dikatakan begini, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi Mesir terhadap Firaun. Jadi nggak ada lagi nabi yang nggak ada Musa di tanah Mesir. Sebentar. Nah, makanya Yesus bukan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Memang Yesus itu nabi, tapi nggak sampai sama seperti Musa. Levelnya ketinggian. Silakan Ibu Karyana, silakan. Sebentar. Musa itu adalah pemimpin yang menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanan, ya kan? Nah, kalau siapa Yesus yang selamat di situ? Kaleb dan Joshua yang sampai ke sana. Yesus berbeda, masih lebih hebat Yesus, ya kan? Karena Musa tidak sampai, dia tidak menginjak tanah Kanan. Oh, berarti tidak sama seperti Musa. Kalau Yesus lebih hebat, kalau Yesus lebih hebat, berarti ya tidak sama seperti Yesus tidak gagal. Nah, itu berarti nggak sama. Dua nabi ini berbeda berarti. Gitu, Saudara Jos. Jadi begini, Saudara Bang Juma. Udah. Nah, yang mengatakan Yesus nabi adalah manusia. Sejujurnya dia bukan manusia. Yang mengatakan Yesus nabi manusia. Iya. Sebentar. Mantap ini. Guru, nabi, yes. Mesias, yes. Hamba. Sebentar Ibu Karyana. Nah, jadi perhatikan sebentar. Di Ulangan 34 dikatakan begini. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Artinya Mesir. Jadi ayat 34 ini
mengatakan demikian? Karena begini, Ulangan 17 ayat 16. Saya terangkan melalui Ulangan 17 ayat 16. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa itu ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini. Makanya bangsa Israel dilarang kembali ke tanah Mesir. Makanya tidak, karena kalau bentar Bang Zuma. Makanya kalau mereka kembali ke tanah Mesir, Tuhan tidak akan bangkitkan lagi seperti Musa. Nah, itu satu ayat. Yang kedua, ayat kedua, Keluaran 13 ayat 17. Jangan buru-buru, slow down, cool. Ya, memang. Kita nggak kemana-mana. Ya, memang begitu. Iya, Nggak ada saingan. Hanya kita yang diharapkan, oke? Ya. Kemudian Keluaran ayat 17. Kemudian Keluaran 13 ayat 17. Iya. Keluaran 13 ayat 17. Sebab Allah berfirman, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi itulah sebabnya Tuhan selalu melarang orang Israel pulang kembali ke Mesir. Kemudian Yesaya 30 ayat 1 dan 2. Yesaya 30 ayat 1 dan 2. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta pertolongan. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Jadi, itulah makanya dalam Ulangan 34 ini dikatakan Tuhan tidak akan membangkitkan seperti Musa di tanah Mesir. Dan itulah sebabnya Allah melarang orang Israel pulang kembali ke tanah Mesir. Itu No jawaban way. saya. Benar, no way. Jadi Ya. tidak ada lagi nabi yang tak ada kan? Di Sesuai tanah dalil. Mesir. Di tanah Mesir. Bukan di tengah-tengah Israel. Iya, tapi Di teng- ingat ayat 11-nya, ayat 11-nya. Tidak ada lagi gimana? Tidak ada lagi nabi yang akan dibangkitkan di segala tanda mujizat yang dilakukan atas perintah Elohim di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap segala akan dibangkitkan. Lalu nabi yang sama seperti Musa yang akan dibangkitkan ini siapa kan gitu? Yesus akan semakin berat. Kalau kita lihat di dalam Yeremia 36 nomor 30, di situ dikatakan beginilah firman Tuhan, tidak akan ada lagi dari keturunan Yoyakim raja Yehuda ini yang akan duduk di atas tahta Daud. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sedangkan Yesus itu adalah keturunan Yoyakim. Jadi nabi yang Yeremia berapa? 36 nomor 30. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Tanda. Sementara Yesus adalah keturunan Yoyakim. Berat itu, Bang. Bentar itu, karena sering ini menjadi bahan Silakan. debat ya. Baik. Iya, silakan. Yeremia 30 ya, 36. Ya, Yeremia 36 ya. Baik. Yoyakim. Mengenai Yoyakim raja Yehuda, haruslah kau katakan begini. Kemudian ayat 30. Beginilah firman Tuhan, engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas takhta Daud dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Baik. Tuh, kalau menurut Matius 1 ayat 8, dia itu keturunan dari sebentar. Yoyakim. Elyakim. Iya. Yoyakim. Jadi Sebentar. Ada ayatnya. Sebentar, ada jawabannya itu. Sebentar.
Lanjut nggak nih tertawanya? Apa? Udah, gitu aja, segitu aja ketawanya. Atau masih mau lanjut? Iya, ekornya. Sebentar. Karena begini. Yesus tidak bisa duduk lagi di tahta Daud. Bagaimana mau duduk sama seperti Musa? Bisa membangun Musa. Bang Juma. Musa kerjanya hanya membawa bangsa Israel. Ya, sementara Yesus membawa seluruh bumi. 8 berarti miliar. nggak sama. Berarti nggak sama. Berarti nggak sama. Musa itu contoh saingan kecil, sekopnya kecil. Kecil berarti gitu. nggak sama. Nggak sama. Tapi harus dari keturunan Bani Israel. Nggak sama berarti. Sebentar Karyana. Apa ini jawabannya? Esra Suruh harus belajar sama kalian ini. Ini 2 Tawarik. Gimana? Sebentar. Zuma, ini jawabannya ya. Nah, 2 Tawarik 36. 2 Tawarik 36 ya. Saya ingin dari situ Yoyakim dengan mengapa Yoyakim tidak dan keturunannya tidak menjadi raja ya. Ini jawabannya. 2 Tawarik 36 ayat 1 sampai 6 ya. Saya jawab tapi anaknya. Ya, sebentar. Rakyat negeri menjemput Yoas anak Yosia dan mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem, menggantikan ayahnya. Yoas berumur 23 tahun pada waktu itu, talenta perak dan 1 talenta emas. Kemudian Raja Mesir itu mengangkat Elyakim, saudara Yoas, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoas saudaranya itu ditawan oleh Neko dan dibawa Mesir. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya Babel maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel. Selebihnya dari riwayat Yoyakim, segala kekejian yang dilakukannya dan kesalahan yang ada padanya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Maka Yoyakin anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada pergantian tahun Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel, ayat 10. Pada pergantian tahun Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan. Dan Zedekia, saudara ayah Yoyakin, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Jadi Yesus bukan keturunan Yoyakim, tetapi keturunan dari Zedekia, saudaranya, abangnya. Coba Anda bacakan saya Matius 1 nomor 11. Iya, sebentar. Ya, Coba. Peranakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel memperanakan Zerubabel. Nah, itu. Coba bacakan dulu, Bang. Bacakan. Bacanya di sana. Yosia memperanakan Yekonya. Hanya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, perhatikan baik-baik. Sesudah pembuangan ke Babel, Yosia itu siapa? Sebentar. Pada waktu pembuangan ke Babel itu, yang diangkat menjadi gubernur di daerah itu adalah Zedekia. Enggak. Yang saya pertanyakan, Yosia itu memperanakan Yekonya kan di situ? Iya. Nah, apakah dalil itu betul? Betul. Bukannya Yosia anaknya Yoyakim anaknya Yekonya. Beda bin. Kenapa Yoyakim Adik kakak. Enggak, bukan Ibu. Ayat perhatikan. Saya buka baca satu dua baik-baik. 2 Tawarik 36 ayat 8 ya. 2 Tawarik 6 ayat 8. Selebihnya dari riwayat Yoyakim, segala kekejian yang dilakukannya dan kesalahannya menjadi raja menggantikan dia. Nah, ayat 10. Perhatikan baik-baik. Dan pergantian tahun, Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan. Dan Zedekia, saudara ayah Yoyakin, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Jadi,
pengganti keturunannya Yoyakim yang tidak bisa menjadi raja itu digantikan oleh abangnya bapaknya. Tapi yang baik-baik. 2 Tawari 36 ayat 10. 2 Tawari boleh gantian. 2 Tawari 36 ayat 10. Makanya Boleh gantian, Bang. lanjutkan. 14 keturunan. Makanya boleh gantian. sebentar, terakhir satu lagi ayat. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Iya, silakan. Oke, baik. Tolong Anda baca 1 Tawarik 3 dulu. 1 Tawarik 3 nomor 15, nomor 16. Baca itu dulu. Saya pingin dengar. 1 Tawarik 3, anak-anak Yosua, anak sulung ialah Yohanan. Bukan Yosua, Bang. Bukan Yosia. Sia. Yosia. Anak-anak Yosia, Anak yang Yoyakim. ketiga ialah Zedekia. Perhatikan baik-baik. Itu nomor 16-nya. Tunggu. Nomor 16-nya baca. Jadi di situ kesimpulannya, Yosia memperanakan Yoyakim memperanakan Yekonya. Berarti ketika Anda membaca apa yang tertulis di situ? Yosia Tapi memperanakan orangnya juga. Silsilah Yesusnya. Yekonya. Nah, apa itu maksudnya? Abang paham nggak? Kenapa dihilangkan nama Yoyakim di situ? Itu cucunya. Harusnya Yosia memperanakan Yoyakim memperanakan Yekonya. Kenapa Yoyakim dihilangkan? Karena sudah dikutuk di dalam Yeremia 36 nomor 30. Keturunan Yoyakim tidak akan ada yang duduk menjadi raja di tahta Daud. Silsilah Yesus jelas tertulis. Matius 1 nomor 11. Yosia memperanakan Yekonya. Kalau dia mau jujur, harusnya Yosia memperanakan Yoyakim memperanakan kemudian Yekonya. Kenapa? Terekam. Perhatikan apa Bang Bima ya, perhatikan. Apalagi? Yoyakim ya. Yoyakim kan? Yosia punya anak Yoyakim kan? Oh, jangan kayak gitu, Bang. Jangan ngambil saudaranya Yoyakim, nggak usah. Langsung aja Yosia. Tunggu. Yosia memperanakan Yoyakim memperanakan Yekonya, betul? Iya. Nah, baca silsilah Yesus Matius 1:11. Iya. Sudah tepat itu. Cuman ada satu nama di tengah ini dihilangkan. Di situ dikatakan Yosia memperanakan Yekonya. Itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh penulis Matius, penerjemahan kitab saudara. Harusnya Yosia memperanakan Yoyakim memperanakan Yekonya, tapi dihilangkan Yoyakimnya. Di situ langsung Yosia memperanakan cucunya sendiri. Ini. Kenapa Ini Bang Yoyakim Juma dihilangkan? Ini. Mana? Mana? Coba ini. Mana anaknya? Yoyakim berdasarkan kemudian 1 Tawarik 3 nomor 16. Yoyakim memperanakan siapa? Ini Zedekia. Kenapa hilang Yekonya? Mana? Yeko. Nggak benar itu. Yekonya itu adalah anak daripada Yoyakim. Mana Yekonya? Dikage. Nandri manu. Ini ada nih. Yosia memperanakan Yoyakim mana? Anaknya lagi. Anaknya Yekonya. Ini loh yang kecil. Ini hilangkan anak orang. Ada Yekonya tertulis. Ada ini. Ini. Ya, itu ketahuan. Tetapi coba Anda lihat silsilah Matius 1 nomor 11. Di situ dikatakan identitas Yekonya di silsilah Yesus supaya Yesus dikatakan sebagai raja yang duduk di atas tahta Daud. Halilintar. Kesalahan fatal yang dilakukan. Matius 1 nomor 11 salah fatal. Fatal kesalahannya. Matius 1-nya menghilangkan nama Yekonya di situ. Yoyakim di sana. Kenapa? Karena di dalam Yeremia 36 nomor 30
Yoyakim keturunannya tidak akan lagi duduk di atas tahta. Dibebaskan setelah penawanan 36 tahun di Babel. Tuh. Ada di Jawab Dua dulu Ibu, Raja-Raja 24. kenapa nama Yoyakim dihilangkan di Matius? Matius 1 nomor 11. Matius 1 Raja-Raja nomor 11, 24. kenapa nama Yoyakim dihilangin? Yeremia 22 Kenapa ayat 24. nama Yoyakim dihilangin? Yeremia 22 ayat 24 ada. Enggak, pertanyaan saya Matius 1 nomor 11, kenapa Yoyakim? Apa itu? Kenapa nama Yoyakim di Matius dihilang? Yang nggak adanya Signa. Ibu Karyana nggak ada Signa. Yang nggak ada signal Ibu Karyana? Ada. Tapi kenapa nggak ada? Bang Juma yang macet. Bang Juma yang macet. Oh. Habis paket kali. Coba di Yeremia 22 ayat 24. Ini Bang Juma ini macet nih. Kenapa Matius 1 ayat 11 itu Yosia memperanakan langsung kepada Yekonia? Karena yang menjadi raja itu yang menggantikan Yoyakim, tetapi keluarga abangnya, anaknya Yosia yang lain. Makanya di situ ditulis bukan Yoyakim. Yoyakim, tapi anak kayak adik kakak. Misalnya Yoyakim punya abangnya itu yang lain. Abangnya itu Zedek. Dia punya anak. Yosia ini punya dua anak, Yohanan Yoyakim dan Zedekia Salum. Nah, Yosia Yohanan Yoyakim ini dikutuk tidak boleh mempunyai anak. Nah, dilanjutkanlah kepada Yekonia. Kemudian dia dibuang. Nah, Zedekia ini dibuang bukan ke Babel tetapi ke Mesir oleh Raja Firaun. Nah, keturunan Zedekia yang tinggal di mana di Yerusalem itulah yang menjadi raja menggantikan Yoyakim. Itulah makanya di ayat 11 Yosia memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia yang menjadi gubernur, bukan dari keturunan Yoyakim, tapi dari keturunan abangnya. Di sini di Yeremia 22 ayat 24, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim raja Yehuda adalah sebagai cincin meterai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Apa kesalahan si Yoyakim ini ya? Aku akan menyerahkan engkau. Kesalahannya membakar kitab Yeremia. Jadi datang Tuhan dihukum lagi. Oh. Jadi yang menjadi raja pengganti dia bukan dari keturunannya, bukan dari dirinya, tetapi dari abangnya yang dibuang ke Mesir. 2 Tawarik 36. 2 Tawarik 36 itu memecahkannya ya. 2 Tawarik 36. Ayat 1, rakyat negeri menjemput Yoas, anak Yosia. Yoas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem.
dari di mana kalau Starlink teman itulah teman-teman, dan kayaknya kayak gitu. Nge-lag ya, nggak bisa ya. Tunggu ya teman-teman. Iya, sabar Dal, sabar Bang, sabar. Oh, pakai Starlink. Oh iya. Hujan langsung ada dia. Jaringan Ibu Karyana. Sorry. Jaringan Sam. Enggak, saya di gunung. Oke, Kak Darni, tolong naik Kak Darni. Biar kita tiga-tiga ini kerubutin Bang Juma nih. Apalah. Makanya adik saya bilang, saya lebih suka Bang Juma, tapi nggak dengar kata-kata aku katanya. Bukan seperti halo Kak Darni yang di bawah, silakan naik. Starlink normal. Bentar ya. Kalau nggak Starlink nggak bisa. Cek suara saya kedengaran teman-teman. Tuh suara gunturnya. Suara kedengaran nggak?
Masih ngadat ya. Aman. Iya, mohon maaf ya teman-teman sekalian. Di sini kita masih di gunung. Jadi kalau misalnya hujan ya, Starlinknya itu langsung gangguan. Sementara jaringan kita belum bisa menggunakan yang lain. Sabar. Sabar teman-teman. Beda jaringannya gitu. Seperti yang saudara saksikan sendiri. Cek. Aman. Oke, silakan dilanjut. Saudara Josh N dan juga Bu Karyana. Silakan. Oke, Pak Jospen tadi. Oke. Ibu kena pembatasan ya? Iya, gimana tuh? Satu tawari 3:14 ya. Dari situ awal mulanya ya. Satu tawari 3:14. Iya. Silakan. Saya baca. Anak orang ini ialah Amon. Anak orang ini ialah Yosia. Nah, dari Yosia kita perhatikan baik-baik. Anak-anak Yosia, anak sulung Yohanan. Anak kedua dikutuk itu yang diangkat ya, yang diangkat menjadi raja adalah Yoyakim, ya kan, anak yang ketiga. Ya, anak yang ketiga. Nyai keturunan menjadi raja. Nah, kemudian perhatikan baik-baik di dua raja-raja 23. Nah, saya perpendek kan oleh Zedekia. Zedekia anak yang ketiga. Anak yang ketiga. Nah, dari di mana raja 23? Bunyinya begini. Bunyinya begini. Yoas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Saya potong ya. Ayat 32. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek, membebankan kepada negeri itu denda sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. Firaun Neko mengangkat Eliakim, anak Yosia, menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya. Terus. Jadi terganggu. Sebentar. Ya, sebentar. Jadi apa? Jadi lupa saya baris yang saya baca. Ayat 34. Jadi Eliakim itu yang anak keberapa itu yang menjadi raja? Eliakim, sebentar. Eliakim. Tetapi Yoas di bawahnya. Yoas tiba di Mesir dan mati di sana. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun. Ya, tetapi ia menarik pajak dari rakyat negeri dan setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya untuk memberikannya kepada Firaun Neko. Yoyakim berumur 25 tahun, pedaya dari rumah. Kemudian